Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer UPN Veteran Jawa Timur dari sesi Senin akan mempresentasikan tentang simulasi sistem antrian server pelayanan pada percetakan XYZ. Next. Dengan anggota kelompok 11 yaitu partner saya Adam Royan Azriel Irfani NPM 19021 dan saya sendiri Fadil Muhammad Iqlal NPM 19135. Selanjutnya akan ada penjelasan materi. Dari simulasi sendiri yaitu merupakan teknik penyusunan model dari suatu keadaan nyata atau sistem dan kemudian melakukan percobaan pada model tersebut. Simulasi sendiri merupakan alat yang fleksibel dari model atau metode kuantitatif. Pada umumnya, simulasi cocok bila diterapkan untuk menganalisa interaksi masalah yang rumit dari sistem, sedangkan pengguna teknik analisa yang ada sangat terbatas. Simulasi juga berguna untuk mengetahui pengaruh atau akibat suatu keputusan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ada beberapa poin-poin dari tahapan-tahapan simulasi. Yang pertama yaitu formulasi simulasi, kedua menentukan kelayakan simulasi, ketiga menyusun model, keempat memvalidasi model, kelima, menerapkan model simulasi, dan yang terakhir, menganalisa hasil simulasi. Berikutnya, ada penjelasan dari sistem antrian tersebut. Antrian sendiri merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikannya. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Jika pelanggan harus menunggu sebelum dilayani, maka pelanggan akan membentuk antrian dan berada dalam antrian hingga pelanggan dapat giliran untuk dilayani. Pelanggan sendiri akan dilayani dengan laju layanan yang konstan atau bervariasi lalu akhirnya meninggalkan sistem. Sistem antrian sendiri cukup baik antrian dan fasilitas layanan yang ada. Berikutnya ada disiplin antrian. Yang pertama yaitu first come first service atau first in first out. Lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar, misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Yang kedua yaitu service in random order atau SIRO, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Selanjutnya last come first served atau last in first out, yaitu yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar, misalnya sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Yang terakhir ada priority service atau PS, yaitu prioritas pelanggan atau pelayanan diberikan kepada customer yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan customer yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemudian sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Berikutnya ada prosesor disencryption. Yang pertama yaitu single channel atau single phase, yaitu sistem antrian satu jalur satu tahap, berarti bahwa dalam sistem tersebut hanya terdapat satu pemberi layanan serta satu jenis layanan yang diberikan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Berikutnya single channel multi-phase, yaitu sistem antrian satu saluran banyak tahap, berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan.
tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pemberi layanan. Berikutnya, multi-channel single phase, yaitu sistem antrian banyak saluran satu tahap adalah sistem antrian di mana terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut, namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Yang terakhir ada multi-channel multi-phase, yaitu sistem antrian banyak saluran banyak tahap adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap jenis layanan. Dan yang berikutnya ada penjelasan dari software Arena sendiri. Software Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language, di mana pengguna dapat membangun model, templates, bahkan membuat sendiri modul jika diperlukan dengan menggunakan bantuan program. Ukuran kinerja sebuah sistem antrian dapat diketahui dari rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan konsumen dalam antrian, jumlah konsumen rata-rata dalam sistem, rata-rata jumlah konsumen yang belum selesai diproses pada sistem antrian, dan faktor utilisasi sistem. Berikutnya ada studi kasus sendiri dari simulasi sistem antrian server pelayanan pada percetakan XYZ. Latar belakangnya yaitu pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada antrian pelayanan yang terjadi di percetakan, yaitu di mana percetakan XYZ merupakan percetakan yang menerima jasa pembuatan desain dan cetak untuk banner, poster, kalender, dan segala jenis printing. Percetakan tersebut memiliki dua server, yaitu masing-masing melayani permintaan pelanggan berupa cetak langsung dan desain. Pada server cetak langsung, pelanggan sudah memiliki desain yang akan dicetak nantinya. Sedangkan server desain adalah pelanggan yang belum memiliki desain yang akan dicetak, sehingga operator membuat atau membuatkan desain terlebih dahulu sesuai dengan keinginan pelanggan. Pada masing-masing server tersebut terdapat satu operator yang bertugas melayani permintaan pelanggan. Setelah pelanggan menyelesaikan proses desain, selanjutnya pelanggan membayar tagihan yang diberikan dengan menuju loket kasir. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pelanggan, masalah mulai berdatangan, seperti lamanya pelanggan dilayani sehingga menimbulkan waktu tunggu pelanggan lain sehingga membuat semakin lama. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang ada. Kemudian waktu pelayanan di server cukup lama yang mengakibatkan pelanggan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pemesanan. Berikutnya ada pengumpulan data dari penelitian ini berlokasi di percetakan XYZ. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021. Pada proses pengambilan data, waktu pengambilan sampel dilakukan pada pukul 8 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung pada percetakan XYZ yang berfokus pada antrian pelayanan di masing-masing server. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat langsung permasalahan yang dibahas dalam penelitian pada objek penelitian. Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data-data yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama, waktu pelanggan datang, waktu pelanggan menunggu, waktu pelanggan dipanggil, waktu pembuatan model, waktu verifikasi model, waktu percetakan model, dan yang terakhir ada waktu membayar di kasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah model simulasi yang akan kita gunakan untuk membuat
dari model simulasi pada percetakan XYZ untuk menyelesaikan dari studi kasus yang ada tadi. Di sini adalah activity cycle diagram yang merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas yang terdapat pada ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas pada ACD ada pasif dan aktif. Proses analyzer berfungsi untuk membantu dalam mengevaluasi alternatif yang disajikan oleh eksekusi model, simulasi skenario yang berbeda sehingga berfungsi untuk pengembangan model simulasi, serta pembuatan keputusan di mana tidak dikenal dengan model. Namun biasanya disebut dengan menangani solusi model simulasi, biasanya proses analyzer untuk menentukan skenario mana yang cocok sehingga bisa mendapatkan respon yang sesuai dengan tujuan. Berikut ini adalah activity cycle diagramnya, yang dimana adalah datang, kemudian wait, kemudian menunggu, kemudian wait, kemudian dipanggil, kemudian wait, kemudian pembuatan model, kemudian wait, kemudian verifikasi model, kemudian wait, kemudian percetakan model, kemudian wait, kemudian bayar di kasir, kemudian wait, kemudian pelanggan keluar, kemudian yang terakhir dispose. Berikut ini adalah pengumpulan data aktivitas yang dimana ada 10 kali kita melakukan pengamatan, yang dimana ada data pelanggan datang, data menunggu, data dipanggil, data pembuatan model, data verifikasi model, dan data percetakan model, dan membayar di kasir. Dengan kita menghitung total dan juga waktu rata-rata yang terjadi dalam setiap aktivitas. Berikut ini adalah penyelesaian studi kasus dari simulasi sistem antrian server pelayanan percetakan XYZ. Berikut ini kita akan melakukan simulasi model yang telah kita buat. Nah, berikut ini adalah model simulasi yang telah kita buat, di mana ada datang, kemudian di assign, kemudian di loket antrian ini menunggu, kemudian dipanggil, kemudian menuju stasiun cetak, di mana stasiun cetak terdapat beberapa proses, yang ini pembuatan model, verifikasi model, percetakan model, membayar kasir, dan kemudian di assign, kemudian di record, dan di keluar, pelanggan keluar. Nah, untuk pengisian dari data-datanya sendiri, di mana di data menunggu kita masukkan data aktivitas yang ada pada data menunggu yang ada pada ini, yang awalnya seperti ini, kemudian dituliskan di notepad, kemudian dimasukkan ke dalam proses ini dengan cara menggunakan tools, kemudian di input analyzer, kemudian klik new, kemudian diklik file, kemudian diklik use extension, kemudian memilih dari notepad yang telah kita buat, yang di notepad nomor 1 untuk data waktu menunggu. Kemudian di open, kemudian kita fit all, kemudian expression datanya kita kopas, yang nantinya akan dimasukkan di dalam proses. Dan nantinya akan dimasukkan di dalam proses seperti ini. Dan untuk proses selanjutnya sama seperti itu caranya. Kemudian kita run, dimana kita masuk ke setup dulu, kemudian run speednya kita atur, kemudian replication parameternya kita atur 10 dengan time unit horse, kemudian project parameternya kita statistic collection-nya kita centang semua, kemudian reportnya kita ganti dengan Siemens Summary Report, dan klik OK, kemudian kita run. Nah, setelah keluar seperti ini, maka data dari model ini valid, bisa digunakan.
Berarti kita klik yes dan keluar dari replication ended at time atau replikasi dari waktu-waktunya ini yang akan kita lakukan perhitungan. Kemudian dari data replication at time tadi, kemudian kita masukkan di dalam tabel ini. Kemudian kita konversikan ke menit. Tadi kan waktunya masih jam. Kita konversikan ke menit, dapatkan hasil waktu seperti ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya dari masing-masing waktu, jam, dan menit. Kemudian juga hitung standar deviasinya, kemudian juga variannya. Kemudian kita hitung untuk half width-nya untuk menentukan banyaknya replikasi yang akan kita uji. Di mana di sini dengan cara n sama dengan 10 replikasi, kemudian n-1 sama dengan 9, kemudian confidence level-nya sama dengan 95%, kemudian alfanya sendiri 100% dikurangi 95% yakni 0,05, maka z setengah alfanya didapatkan dari tabel yang ini 1,96. Kemudian hasilnya sendiri, rumusnya sendiri ini TD dikali F dikali alfa setengah dikali dengan standar deviasi, kemudian dibagi dengan akar 10 yang dimana hasilnya sendiri yakni seperti ini 0,043294. Kemudian beta sama dengan half width yang ini sama seperti ini. Kemudian n aksennya sendiri cara perhitungannya yang ini z setengah alfa dikali dengan standar deviasi dibagi dengan beta yakni didapatkan 2,7425 sama dengan 3. Kita bolehkan ke atas jadi sama dengan 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Next. Kemudian verifikasi modelnya. Dari verifikasi modelnya sendiri diketahui bahwasannya waktu total pengukuran yang ada pada real system dan juga pada output simulasi dari arenya sendiri ini berbeda. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesisnya sendiri yakni H0 yaitu μ1 sampai μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 sampai dengan μ2. Kemudian H1 sama dengan μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang pada rentang μ1 sama dengan μ2. Yang ketiga, masing-masing populasi simulated system saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Kemudian jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama juga. Kemudian kita lakukan validasi modelnya seperti ini, perhitungannya yakni kita bandingkan juga real system dan juga arenanya seperti ini. Kemudian kita ambil dari 3 replikasi waktu teratas, yakni di sini ada replikasi real systemnya, kemudian ini replikasi dari software arenanya sendiri. Kita ambil 3 teratas, yakni kita hitung rata-rata dan juga standar deviasi dan juga variansinya. Kemudian dengan hipotesisnya sendiri H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan 0, dan H1 μ1 sampai dengan μ2 tidak sama dengan 0. Dengan alfanya sendiri yakni 0,05, maka didapatkan dari tabel T bahwa Tn-1 dikali dengan alfa setengah sama dengan 4,3027, di mana half-nya sendiri yakni rumusnya Tn dikurangi 1 dikali dengan alfa setengah dikali dengan standar deviasi, kemudian dibagi dengan akar 3, yakni hasilnya sendiri yakni 9,41469 atau dibolehkan ke atas menjadi 9, sehingga confidence intervalnya sendiri yakni perhitungannya yaitu X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dikurangi dengan half width untuk batas bawahnya, dimana untuk batas atasnya sendiri X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dengan half width, yang dimana nilai 0 tidak berada pada rentang μ1 dengan μ2 yakni di angka 3,62117 kurang dari μ1 dengan μ2, kemudian kurang dari 22,45055 kurang dari μ1 dengan μ2.
Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Kemudian ini adalah analisa outputnya sendiri. Dari hasil output di atas bahwa diketahui di antara datang sendiri terdapat satu antrian, kemudian di data menunggu terdapat satu antrian, di data dipanggil terdapat satu antrian, kemudian pembuatan model terdapat satu antrian, verifikasi model terdapat satu antrian, pencetakan model terdapat satu antrian, membayar di kasir terdapat satu antrian, dan pelanggan keluar terdapat satu antrian, di mana angka satu ini yang artinya terdapat satu antrian yang terjadi pada aktivitas tersebut. Dari hasil verifikasi dan validasi, maka H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang pada rentang mu1, mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Kemudian kesimpulan dan saran dari studi kasus simulasi sistem antrian server pelayanan percetakan XYZ, yang dimana hasil output dari software Arena yang dapat diketahui bahwa data di antara datang ke percetakan adalah satu, menunggu adalah satu, dipanggil adalah satu, pembuatan model adalah satu, verifikasi model adalah satu, pencetakan model adalah satu, membayar di kasir adalah satu, dan pelanggan keluar adalah satu, di mana satu berarti terdapat satu antrian yang terjadi pada aktivitas tersebut. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Pada total waktu keadaan sebenarnya didapat waktu sebesar 88 menit, sedangkan pada software Arena sebesar 77,9115 menit. Dari perbedaan tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan half-width. Didapatkan hasil yaitu 3,62117 kurang dari mu1 sampai mu2, kemudian 22,45055 kurang dari mu1 dengan mu2, yang berarti H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwasanya penilaian ini bisa diterapkan di lapangan dengan dilakukannya sedikit perbaikan pada sistem kinerja karyawan dan mesin percetakan agar waktu produksi bisa lebih maksimal dalam pengerjaannya. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 11 sesi Senin 1. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan dari penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.